Sore hari ini saya Bernard Wijaya nanti akan ada event bersama dengan Ken Henderson dari Get-Rich atau founder dari Get-Rich berjudul 5 kesalahan menghadapi krisis dan cara mengatasinya. Dan tentunya event hari ini merupakan persembahan dari Sekuritas dan juga Get-Rich dan mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman, bisa membawa teman-teman menjadi lebih prepare, lebih bersiap-siap diri supaya tidak menghadapi kesalahan-kesalahan dalam menghadapi krisis dan gimana cara mengatasinya. Nah, sebelum kita sambil kita tunggu Ken Henderson dari Get-Rich, saya akan update market pada hari ini. Jadi IHSG hari ini bergerak anomali dibandingkan dengan indeks-indeks regional lainnya maupun Dow Jones. Semalam Dow Jones ditutup menguat 200 poin dan indeks regional secara umum juga menguat dibandingkan dari hari sebelumnya. Tetapi hari ini IHSG mengalami anomali di mana mengalami penurunan. Dan hari ini penurunannya di bawah support kuat di 4.600, yaitu di 4597. Walaupun sedikit turun di bawah support, kita akan cek lagi di hari Senin besok apakah breakdown ini benar-benar true atau false. Apabila dia true, benar-benar breakdown, dia bisa turun ke support selanjutnya yaitu di 4480. Jadi teman-teman bisa bersiaga di harga 4480. Tapi jika di hari Senin nanti dia mantul dan kembali lagi di area 4600, is good timing juga untuk buy karena resisten selanjutnya berada di angka di MA 50, yaitu sekitar 4750. Dan sektor-sektor yang menarik yang bisa kita simak yang masih belum mengalami penguatan di hari-hari ini. Kemarin waktu di event bersama dengan Apiari, aku telah merekomendasikan ASII. ASII telah mengalami penguatan 2,75%. Kemudian Cepin telah mengalami penguatan juga 1,86%. HMSP juga udah menguat. Nah, untuk sektor-sektor yang masih belum mengalami penguatan dari rekomendasi saya kemarin yang masih bisa dilirik adalah BBNI di harga 3.800, BBRI di harga 2590 di bawah 2.600, dan juga tambahan lainnya lagi yang masih menarik untuk dilirik adalah SCMA. Yang harganya udah di bawah 800 di 790. Tiga saham ini menarik untuk dilirik di tengah COVID-19 ini. Nah, kembali lagi sekarang kita akan ajak Get-Rich untuk live, which is akan ada Ken yang akan bersama dengan kita. Ya, halo Ken, apa kabar? Ya, apakah? Halo Ken. Halo Ken, putus-putus Ken. Ken putus ya teman-teman coba. Halo Ken. Ken terkendala sinyal lagi, kita tunggu lagi. Oke, kita tunggu dari Ken Henderson dari Get-Rich. Putus ya Ken ya. Kita tunggu Ken Henderson. Putus sama pacar, ya sayang banget ya putus-putus. Jadi kembali ke rekomendasi kita yang kemarin ya. Mungkin teman-teman yang kemarin join, udah ada beberapa rekomendasi yang cukup menarik, yang bisa untuk dilirik, yaitu untuk investasi bisa SCMA, di mana banyak orang nonton TV saat WFH, dan SCMA harganya cukup di bawah dengan support terdekat di 770, dan saat ini harganya 790.
Kemarin harganya 815. Jadi it's good timing to buy. Risk rewardnya menarik di harga 790 ini. Oke, GIA tadi ada di IG channelnya si Monica Chua. Tadi aku juga live bareng Monica Chua tentang GIA, nanti bisa dilirik. Oke, aku langsung aja sama Getridge ya. Bentar. Saya ajak Ken bergabung. Oke, Ken. Halo. Halo. Udah bagus sinyalnya? Udah bagus sinyalnya? Udah bagus ya? Udah. Thank God. Udah. Oke, nice. Oke, Gimana, apa Bel, kabar kabarnya? kamu, Ken? Apa kabar kamu, Ken? Baik. Cuman barusan internetnya Baik mati. ya. Baik ya. Oh, iya. Oh, iya. Gimana COVID-19? Gimana Di COVID-19 Kelapa di Gading? Kelapa Gading? Seru ya. Kayaknya yang paling bawel di daerah Kelapa Gading itu Hotman Paris. Dia ngepost terus soalnya. Oh, Hotman Paris iya. protes soalnya orang-orang pada keluar rumah, pada kok kayaknya nggak takut gitu. Kalau kamu gimana, Bentar Bel? ya. Baik. Baik. Suaranya mantul. mantul. Bentar ini ada yang Bentar live ini ada juga live di nih. sini juga Saya nih. minta matiin Oh, juga. kita matiin juga. Oke. Oke. Yes, udah. Udah. Nah, udah oke nih. Nah, udah oke nih. Oke. Oke. Nah, Nah, Ken, Ken, kira-kira COVID-19 ini COVID-19 ini bagi kehidupan bagi kehidupan Ken ada yang mengganggu bagi nggak? kehidupan Bagi Ken? kehidupan Ken. Karena aku dengar Karena aku dengar kamu mau nikah, ada ada planning tertentu. Gimana gitu? Gimana gitu? Banget sih sebenarnya, banget. Kalau kena pengaruh banget karena berasa kita kan aku sama Olive kan udah persiapan merit dari 2 tahun sebelum dari tanggal kita menikah. Jadi secara kami ngerti keuangan, kami udah wealth planning kan, kami udah financial planning juga. Dari 2 tahun sebelum merit, kami udah DP-in apa yang bisa dibayar, terus udah atur keuangan. Lalu tiba-tiba COVID menyerang. Dan tanggal merit kami udah deket, jadi pusing sebenarnya. Pusingnya adalah kami telepon kan sama si restoran. Kan kami udah masuk DP yang kami persiapan itu udah hampir 100 juta rupiah. Jadi udah masuk duit dan well kejadian kayak begini ya bingung juga sih sebenarnya. Terus akhirnya kita coba tanya, bisa nggak sih mungkin kalau uangnya dikembaliin? Rasanya mereka bilang nggak bisa. Mereka bilang bisanya diundur gitu. Jadi ya duitnya ngendap di sana. Oke, mudah-mudahan efeknya lebih alright ya. Yes. Tapi buat merit, tanggal merit kami tetap sama. Jadi kami pemberkatan nikah dan kami mantul ya suaranya mantul ya Katanya ada teman-teman. mantul di tempat kamu kan. Oh, Coba kamu wow. cek deh. Coba kamu cek deh. Gimana? Masih mantul nggak? Cek. Cek. Tuh suara aku Suara kedobelan aku di kamu. kedobelan di kamu. Suara. Oh, oke. Coba. Seperti ini gimana? Tes. Udah aman. Masih kedobel juga tuh. Oke. Ya udah nggak apa-apa. nih. Kita langsung aja ke materi utama kali ini kan. Yes, boleh. Nah, hari ini Ken bakal sharing ke teman-teman semua bagaimana sih kita sebagai millennials ini menghadapi krisis. Oke. Mungkin bisa share Ken. So, kalau menurutku semua sih kondisi sekarang itu udah kalau kemarin kita semua sempat ngerasa terserang COVID dan maksudnya secara ekonomi ya dan ngerasa down menurutku wajar banget. Jadi pas kemarin awal-awal juga aku ngerasa gitu, apalagi yang seperti aku cerita tadi rencana nikah, tapi ya buat kami berdua kami pikir jalan satu-satunya adaptasi. Jadi kejadian di luar sana kan kita tidak bisa kontrol, tapi yang bisa kita kontrol adalah responnya kita. Gitu. Kalau seperti yang tadi cerita aku soal merit ya keputusan kami apa? Ya udah yang buat kami penting adalah marriage life kami, bukan resepsinya. Jadi ya udah, kalau kita mau bikin resepsi di saat semua orang lagi panik kan nggak enak. So kami tetap pemberkatan, kami tetap sipil, habis itu yang penting marriage life-nya kami seperti itu. Nah, sama juga di dunia
keuangan, di dunia bisnis, teman-teman semua harus adaptasi juga. Responnya kita tuh apa? Responnya kita menentukan hasil. Jadi ada satu rumus tuh, rumusnya kejadian plus respon sama dengan hasil. Nah, kejadiannya kan di luar kontrol. Respon kita yang menentukan hasilnya positif atau negatif. Gitu. Oke, agree banget, Ngel. Nah, terus kali ini yang bakal kita bahas itu kesalahan dalam menghadapi krisis dan bagaimana caranya supaya kita bisa ngatasin kesalahan tersebut. Jadi apa yang bakal kita sharing, sebenarnya ini jadi bahan cross check lah buat teman-teman. Kalau ada yang menurut kalian masih kurang tepat atau masih belum benar, ini penting banget untuk kalian perbaikin selagi masih ada kesempatan gitu. Jadi kita langsung mulai aja ya. Langsung mulai aja nih. Mungkin aku suaranya agak jarang ngomong aja kan. Soalnya ini suaraku kedobelan. Oh, oke. Jadi takutnya distract teman-teman. Jadi mungkin waktu dan tempat dipersilakan dulu. Oke. Ini banyak teman-temanku, aku lihat ada Chandra. Halo, thank you ya udah nonton. So, kita langsung lanjut ya. Yang pertama, kesalahan yang pertama itu adalah kalau gaya hidup kita tetap sama, tapi income kita turun. Itu bahaya sebenarnya. Jadi dalam kondisi kayak gini kan banyak tuh yang kena. Saya lihat banyak banget orang-orang yang kena PHK ya. Seperti waktu tanggal 23 Maret tuh kita sempat bikin video free webinar mengenai winning from crisis. Kita udah kasih tahu ini bakal bisa kejadian PHK, bakal bisa jadi debt crisis. Jadi penting banget buat teman-teman itu jaga keuangan kalian masing-masing. So, yang pertama tadi kesalahannya adalah gaya hidupnya sama, kalian income-nya turun. Apalagi kalau misalkan kalian udah tahu income-nya turun, terus kalian punya desire beli-beli barang yang sebenarnya sebenarnya nggak gitu perlu pakai, tapi kalian merasa perlu gitu. Padahal nggak perlu, tapi pengen beli. Nah, pengen ini yang menjadikan bahaya biasanya. Karena kan orang-orang punya desire belanja ya. Bukan nggak boleh sebenarnya, boleh. Kalau kalian punya income-nya bagus, income kalian masih ada, ya kontribusi kalian yang masih punya income. Kalau kalian belanja, kalian menggerakkan roda ekonomi justru. Tapi yang bahaya adalah kalau kalian secara income turun, lalu pengeluarannya tetap tinggi. Nah, itu bahaya buat kalian. Gitu. Gimana, Ber? Jadi intinya kita nggak boleh berubah ya. Dengan adanya seperti ini. Gimana? Gaya hidup kita tetap harus sederhana. Tetap harus atur pengeluaran gitu ya kan ya. Iya, justru malah harusnya kalau kondisi kayak sekarang kita perlu mulai nge-track. Kita harus nge-track kita punya pengeluaran itu seperti apa. Jangan sampai besar pasak daripada tiang kan, kalau yang orang gampang ngomongnya. Oke. Terus selanjutnya apa nih, Kak? Yang selanjutnya, sebenarnya kesalahannya sempat aku bahas tadi sebelumnya. Yang kesalahan berikutnya adalah kalau kamu nggak ngecek keuanganmu secara jelas. Jadi gini, kalau uang itu kan sebenarnya angka. Jadi angka kan bisa diukur tuh. Ukurnya apa aja? Kamu harus ukur kas kamu berapa, tabungan kamu berapa, terus kamu punya aset yang menghasilkan tuh berapa. Oh, ini ada yang tulis income-nya turun tapi pengennya beli ASI. Dapat saran Bro Bernard kemarin. Cuan kan tapi yang penting 2% cuannya. Lumayan. Terus ini aku disaranin pakai earphone. Suaraku masih double ya? Suaraku yang double kan jadi di kamu mantul lagi. Oh, kalau aku aman-aman aja. Oke. Kalau kamu di aku aman-aman aja. Oke, siap deh kalau gitu. Makanya aku kalau ngomong buat teman-teman. Oh, oke. Siap. Wah, ditanyain kok saham apa? Ditanyain Bernard saham PTBA gimana? Oke. Kita bahas dulu sambil boleh. Pasang headset ya. Boleh, enggak apa-apa. Oh iya bener kan aman, suara kan aman.
Iya, suara kayaknya Iya, aman suara banget kayaknya kan aman pakai banget kan website pakai karena website karena kepantul di situ. kepantul di situ. Oh ya udah, oke deh, sip. Coba. Coba. Jadi Jadi untuk untuk Garuda Indonesia ya Garuda GIA Indonesia ya ya. GIA ya. Nah, Nah, hari ini dia hari ini dia breakout membentuk breakout double membentuk bottom. double bottom. Nah, double Nah, bottom double dan dia bottom dan target dia target selanjutnya di selanjutnya di 294. 294. Jadi masih ada Jadi upside masih untuk ada upside GIA untuk GIA karena ada karena ada sentimen sentimen pembukaan pembukaan maskapai maskapai penerbangan, penerbangan, jalan tol dan jalan juga tol dan juga transportasi umum. transportasi umum. Gitu. Gitu. Ken, kamu jadi pakai Kan headset kamu jadi ya? pakai headset ya? Udah siap tapi nggak apa-apa kalau aman aku nggak pakai nih, udah oke. Bukan. Bukan. Suaraku mantul Soal di suaraku kamu. mantul di kamu. Oh, jadi aku pakai headset supaya kamu nggak mantul. I see. Sebentar. Iya. Iya. Di tempatnya nggak Main mantul tempat suara nggak kamu. mantul suara kamu. Gimana, aman nggak? Cek. Udah aman kan? Cek. Aman, mantap. Aman ya? Oke, siap. Aman. Mantul di kamu. Oke, sip. Lanjut, Ken. Oke, 5 sip. alokasi kritis yang kedua. Yang kedua, kalau tadi aku sempat bilang, jadi kalau kamu, salahnya adalah kalau kamu nggak ngecek kamu punya pengeluaran, kamu nggak ngecek kamu punya keuangan lebih tepatnya. Karena kan uang itu angka, jadi kalau angka kan bisa ukur, 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu kan. Jadi kondisi krisis, kondisi perlambatan ekonomi ini, kamu harus cross check kamu punya keuangan sebenarnya bahaya atau enggak. Bahaya atau enggak gimana lihatnya? Kamu punya lihat kas tabungan kamu tuh berapa. Kalau misalkan dalam kondisi kayak gini, pengeluaran kamu terus-terusan sama, kamu punya pengeluaran ditekan nih kecil, dan pengeluaran kamu bisa terus-terusan sama dengan kamu kondisi tanpa income bisa tahan berapa bulan. Yes. Gitu. Jadi kamu ukur kalau dana darurat kamu lah misalkan, atau enggak tabungan kamu lah, kas kamu nih sekarang, kamu dengan hidup seperti ini yang sederhana, kamu bisa tahan berapa lama. Gitu. Kalau kamu dana daruratnya udah ready ya bagus banget. Diukur bisa tahan berapa bulan. Karena kita nggak bisa bilang ini, maksudnya kan nggak ada yang tahu ini berapa cepat berapa lama. Kalau riset Harvard bisa bilang sampai 2022, ya kita nggak mau itu terjadi, tapi kita harus punya pola pikir bahwa kita mengharapkan yang terbaik, tapi kita mempersiapkan kalau kondisinya terburuk tuh seperti apa. Gitu. Terus kamu juga lihat kalau kamu punya aset kamu tuh menghasilkan berapa sebenarnya. Aset kamu dalam kondisi apa nih sebenarnya? Kamu punya passive income atau enggak? Atau kamu punya portfolio income atau enggak? Seperti itu. Kalau teman-teman yang udah nabung di saham, pasti kan kamu punya portfolio income berarti ya. Portfolio income itu kamu punya income, udah naik, tapi belum kamu jual, seperti itu misalkan. Terus kondisinya liquid atau enggak nih aset-aset kamu? Liquid itu maksudnya mudah dijual atau tidak? Udah ready tapi sayang mau pakai. So, terus yang penting kamu punya hutang atau kamu punya beban sebesar apa? Karena peraturannya relaksasi yang ada itu nggak dari kemarin tuh yang kita bahas, yang dibahas sama pemerintah mengenai relaksasi itu nggak ada ngomong mengenai KPR kan. Belum ada bahas detailnya kalau KPR boleh relaksasi seperti apa. Karena saya juga coba tanya sama bank-bank rekan yang biasa saya kontakkan, mereka relaksasi kasihnya adalah promo kalian bayar bunganya doang, tapi pokoknya nggak bayar. Bayangin kalau misalkan kalian KPR, terus baru awal-awal banget KPR awal-awal banget yang dibayar itu kan bunganya semua. Maksudnya bukan semua lah, mayoritas bunganya. Artinya kalian bayarin porsi yang besar. Misalkan kalian cicil 7 juta, ya mungkin kalian bayar bunganya tuh 6 juta. Ya sama aja bohong kalau misalkan kalian beda 1 juta tapi harus keluarin 6 juta. Atau dengan resiko kalau kalian gak bayar 6 jutanya itu, malah kalian macet bayar dan akhirnya BI checking kalian jelek. Gitu. Terus, tadi ada yang tanya, aset yang liquid itu apa? Yang termasuk aset liquid apa aja? Kalau aset liquid, saham juga liquid, mudah dijual, tapi ada tertentu memang saham yang nggak liquid juga ada, tapi mayoritas yang biasanya kita omongin, yang Bernard bahas, adalah saham-saham yang liquid. Yes. Gitu. Jadi teman-teman banyak dengerin Bernard deh. Setiap hari Bernard suka bahas-bahas saham bagus juga soalnya kan. Aduh, makasih Ken. Aku nggak pernah pom-pom barang gorengan kok, tenang aja. Terus,
eh Selain itu apalagi emas juga bisa dibilang mudah dijual. Tapi kalau emas sebenarnya menurut saya pribadi ya, ini boleh kalian setuju, boleh nggak setuju juga nggak apa-apa. Tapi emas itu untuk menjaga nilai. Jadi kalau kalian baru beli 1 tahun, 2 tahun lalu jual sekarang, yang ada bukan untung, bisa jadi rugi. Karena spreadnya emas, spread itu adalah selisih harga beli dan jual, itu lumayan berasa. Jadi kalau sekarang kalian beli, lalu kalian jual, malah bisa langsung berasa ruginya gitu. Jadi harus nunggu beberapa tahun, seperti itu. Dan itu relatif lama. Maksudnya contoh misalkan, saya cuma ngomong contoh aja ya, ini bukan real, contoh aja. Misalkan 1 kilogram, 100 gram emas lah. 100 gram emas itu bisa beli 1 ekor sapi misalkan 10 tahun kejadiannya juga ternyata sama meskipun harga sapinya berbeda harga emasnya berbeda tapi range-nya nggak jauh-jauh banget kalian bisa cek ini di investing.com kalian bisa bandingin kok harga IHSG naiknya kayak gimana dibandingkan dengan harga emas naiknya kayak gimana gitu terus Oke. USD biasanya orang bilang USD juga liquid USD juga liquid, tapi ya kondisinya kenaikannya seperti apa, kalian juga bisa cek di investing.com. Itu perbandingannya USD sama emas dibandingkan dengan IHSG, kenaikan 10 tahun terakhir kayak gimana. Gitu. So, kalau kalian udah cross-check, secara keuangan kondisi kalian bagaimana, bisa tahan berapa bulan, menurut saya fokusnya kalian yang harus diubah. Fokusnya apa? Fokusnya tambah income. Jadi bukan cuma ngecek doang, kalau udah tahu misalkan kekurangan, ini cuma tahan beberapa bulan, ya kalian harus berpikir bagaimana untuk tambah income. Begitu. Oke. Kemudian selain dua hal itu apa lagi yang menurut Ken harus dilakukan, Ken? Sorry, Selain keputus-putus dua tadi. hal tadi, kita menjaga gaya hidup. Ada hal apa lagi, Ken? Kan baru nyebutin 2 dari 5. Selain gaya hidup itu harus Oh, sama, mengecek kuantitasnya jelas. 3 lagi apa nih, Ken? Penasaran nih kita. yang ketiga adalah kalian nggak siap secara knowledge. Jadi knowledge keuangan sebenarnya banyak banget. Dunia keuangan itu luas. Jadi kita perlu eh, biasanya orang yang nggak siap secara knowledge dia nggak akan bisa manfaatin kondisi jatuh seperti saat-saat ini, satu Ya. bulan 2 bulan ini. That's why penting buat teman-teman itu belajar. Teman-teman kan udah follow Gedrich juga, teman-teman dengerin Bernard juga, Sukor Sekuritas, Bernard sering bahas juga. Nah ini kalian penting banget buat nambah-nambah ilmu terus. Dan saya percaya ilmu yang berbayar itu tentu lebih dalam biasanya. Jadi kalau misalkan ada acara-acara yang seperti contohnya Gedrich punya Rich Talk, nah kalian Ya. boleh banget tuh ikut supaya kalian bisa tahu misalkan kalian dapat insight apa, kalian bisa cross check apakah insight itu benar atau enggak. Kalian bisa cross check juga, kalian secara mandiri itu punya ilmu buat analisa gitu loh. Jadi nggak cuma dengar kata berita, karena kan berita gratis tuh. Berita apa yang didengar belum tentu sebenarnya bisa dibilang apa ya, fresh banget atau bisa jadi ada agenda setting, ada media yang memakai agenda setting untuk mengirimkan berita tertentu dan orang-orang awam yang nggak ngerti malah jadi kena jebakan gitu. Dan di stock itu pembicaranya selain Ken ada Henrico juga ya. Itu juga analis teknikal kita dari Sukor Sekuritas. Dia udah masuk ke TV Ya, berkali-kali. Terpercaya banget lah pokoknya Rico. Rico ini luar biasa juga. Jadi Rico ini kok salah satu co-founder Gathers Community juga memang. Nah, dia bakal sharing, dia sama saya berdua kita sharing tentang bagaimana ngatur keuangan, bagaimana kalian analisa saham. Jadi kalian juga bisa pinter lah, bisa mandiri lah, kayak gitu. Betul. Ya screening mandiri lah ya. Nggak usah disuapin terus Yes, istilah begitu. Setelah teman-teman ikut Rich Talk. Gitu. at least kalau misalkan kita dengar rekomendasi dari orang lain, kita bisa cross check juga gitu kan. Betul, Gitu. betul. Setuju. Kita lanjut Lanjut Ken. yang keempat. Jadi ini kesalahan yang menurut aku lumayan apa ya, lumayan banyak banget terjadi di kalangan bahkan di kalangan atas juga gitu. Ternyata banyak banget orang yang nggak punya proteksi.
Nah, ini kesalahan di mana kalau kalian nggak punya perlindungan terhadap resiko keuangan. Jadi kalau misal resiko keuangan apa gini, kita kan dalam siklus hidup kita ada yang namanya cari cari uang. Kita ngomong bahasa yang simpel ya, cari uang. Kalau kamu udah cari uang, kamu pasti nggak mau kamu terus-terusan cari uang. Kamu pengen supaya uang kamu itu bisa kerja. Jadi kamu pengen supaya uang kamu ikutan kerja, kamu nggak sendirian kerja doang. Setelah kamu udah misalkan cari uang dan uang kamu bekerja buat kamu pasti nanti setelah punya keluarga, kamu pengen apa yang sudah kamu kerjakan selama hidupmu ini diturunkan kepada generasi penerus, distribusi. Jadi kamu menurunkan apa yang sudah kamu cari ke generasi penerus kamu dong. Secara ini logika simpel aja. Saya nggak ngomong dalam Yes. kondisi krisis ya misalkan. Ini bisa terjadi semuanya, aman terjadi kalau misalkan kamu punya jembatannya yang jagain atau fondasinya yang jagain. Saya bilang fondasi lah. Fondasinya itu adalah si proteksi. Proteksi yang saya maksud apa? Asuransi, teman-teman. Teman-teman pasti udah pernah dengar lah. Saya di bidang keuangan, Bernard di bidang keuangan, kami ngomongin akumulasiin keuangan kalian dan kalian juga penting buat jagain diri dari resiko-resikonya. Terus hubungannya sama krisis yang seperti sekarang gimana? Gini teman-teman, kalau misalkan kalian nggak punya proteksi, tapi padahal kalian punya cash, kalian padahal punya income, bahayanya apa sih? Contoh misalkan baru-baru ini kan salah satu public figure yang terkenal juga, Tung Desem Waringin masuk rumah sakit ya, karena Betul kena banget. COVID-19. Iya. Saya ada sempat lihat videonya, Pak Tung ditanya orang mengenai bayar rumah sakit, apa dibayarin, apa gimana. Pak Tung bayar total itu 120 jutaan kalau nggak salah. Totalnya. Saya sempat lihat videonya tapi saya nggak ingat angkanya, distorsi ya. Jadi 120 juta itu bahkan dibayarin sama asuransi. Jadi bayangin aja kalau misalkan teman-teman semua udah kerja, terus tiba-tiba kondisi krisis, lalu kalian nggak punya proteksi, nggak punya asuransi kesehatan, terus tiba-tiba sakit, kalian harus keluar uang jauh-jauh lebih banyak. Nah itu kan sebenarnya apa ya bahasanya, nggak fair gitu loh, nggak fair buat kalian. Lebih baik kita sisihkan sebagian untuk asuransi, tapi dia ngejagain kita supaya kita dalam kondisi apapun aman. Ya. Nangkep ya? So, terus kalau misalkan kalian sudah punya asuransi, kalian mau cuti bayar misalkan, saya mau jagain cash flow saya pengen supaya saya nggak tiap bulan bayar, kondisi lagi seret nih misalkan. Kalian coba tanya sama agent kalian, cek polisnya kalian masing-masing, itu ada unit link atau enggak. Karena kan fungsinya unit link kan kita, si asuransi mengasuransikan dirinya sendiri. Gitu. Iya. Jadi kalau misalnya punya unit link, kalian mau cuti bayar, bisa kalian cross check sama agent kalian masing-masing. Gitu. Ya memang unit link itu kan dananya dikelolain, kadang ngikutin indeks juga bisa jadi lagi turun, ya itu memang wajarnya, memang sewajarnya seperti itu. Tapi kalian kalau mau istilahnya cash flow-nya mau aman, coba aja di cross check dulu. Begitu. So, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman semua? Yang kelima belum, Ken. Oh, sebentar. Ada. Tadi kan udah sampai ke 4 nih. Yang berkaitan Ya. tentang asuransi. Yang kelima apa nih? Oke. Nah, yang kelima adalah kalian nggak ada money management. Money management ini maksudnya apa? Kalau kondisi normal aja, masalah orang keuangan itu kan biasanya, masalahnya orang pada umumnya mengenai uang, itu adalah ketika dia terima income, uangnya habis buat bayar kartu kredit lah, buat bayar cicilan lah, buat bayar ini itulah misalkan. Terus ada lagi masalah berikutnya, setelah dia terima income, duitnya ditaruh di bank, terus uangnya tidur di bank. Jadi dianya kerja lagi, duitnya ditaruh di bank. Dia kerja lagi, duitnya taruh di bank. Itu kan masalah yang sering terjadi itu. Jadi money management yang saya maksud apa? Teman-teman harus porsiin untuk dana darurat, porsiin untuk apa. Jadi kalian siap menghadapi kondisi apapun kayak gitu. Oke. Supaya ya misalkan kayak gini sekarang ngomongin dana darurat, nah
Kalau saya baru terima message beberapa minggu yang lalu, kok saya baru sadar banget saat-saat begini tuh penting banget dana darurat. Untung saya udah follow guidelines, saya udah siapin kayak gitu. Nah, Terus ada lagi. Jadi kalau dalam kondisi-kondisi seperti ini, kalian sudah punya pos-pos keuangan, berarti kan kalian udah aman ya maksudnya secara keuangan. Nah, kalian yang sudah aman secara keuangan, kalian punya peran penting buat membantu supaya ekonomi jangan terlalu lambat. Kalau caranya misalkan gimana tuh? kalian memang, kalau misalkan emang kalian uangnya udah aman, kalian kan sudah punya pos-posnya tuh, ya udah kalian bisa beli apa, kalian bisa hidup apa selama nggak lifestyle, selama tidak lifestyle-nya terlalu meledak, kalian pakai uang secukupnya, kalian nggak usah apa ya, jangan terlalu seret banget gitu loh ngeluarinnya. Padahal kan kalian secara keuangan udah aman ya. Kalau udah aman, kalian dengan belanja sesuatu itu kan lagi menggerakkan roda ekonomi gitu. Hmm, noted, noted, noted. Jadi kita tetap mempertahankan gaya hidup atau menurunkan sedikit, tapi jangan menaikkan dengan tujuan supaya ekonomi tetap berputar ya, gitu kan ya. Yes. Jadi Oke, ekonominya tetap berputar karena kamu beli sesuatu kan. betul. Jadi banyak orang yang kebagian juga ya di luaran sana ya, pekerja dari e-commerce-nya, supir Gojek-nya, dan Betul. lain-lain, mereka tetap terberkati dengan konsumsi kita. Nah, Ken, ada pertanyaan Betul. nih. Kan yang kedua tadi kan kamu menyebutkan mengenai mengecek keuangan secara jelas. Itu merupakan hal Mm-mm. yang penting. Nah, ideal yang menurut Ken, dana darurat itu berapa kali biaya bulanan sih? Berapa kali biaya hidup bulanan? Dan juga sisanya kita bisa investasiin kemana kalau menurut Ken? Nah, Selebihnya. kalau sebenarnya kalau dana darurat, kalau menurutku cara yang paling bagus untuk nabung dana darurat ya kamu cicil. Jadi kondisinya misalkan nggak lagi krisis ya, kamu terima income, kamu sisihkan sebagian buat dana darurat, 3 kali pengeluaran bulanan, 6 kali Hmm, pengeluaran bulanan. Kalau saya sih standarnya paling minim kalau misalkan 6 kali itu paling 6 kali misalkan itu berat ya udah 3 kali dulu aja. Jadi misalkan 3 kali, maksudnya pengeluaran 3 bulan dihitung dari per orang. Jadi misalkan kamu sekeluarga, kamu suami istri, ya udah berarti dikali 2. Berarti kamu harus punya 3 bulan dikali 2 orang. Tapi kalau misalkan oke. lebih ya dikali lagi. Saran saya lebih bagus itu bisa sampai 6 bulan bahkan bisa sampai 1 tahun. Itu yang kalau benar-benar bagus. Tapi kalau di awal banget kamu seret ya udah nggak apa-apa 3 bulan dulu lah, at least. Oke, oke, Nah oke. terus sisanya gimana? Mm-mm. Kalau sebenarnya kalau kamu mau bahkan dana darurat itu pun sebenarnya kan liquid ya. Kita harus bisa mudah dicairkan kan. Kamu Betul. bisa taruh di instrumen-instrumen yang at least bisa menambah nilai seperti itu. Menambah nilai dari si uang tersebut. Apa bisa pakai reksadana? Bisa. Bisa pakai kalau saham sebenarnya terlalu volatil teman-teman. Kalau kamu pakai saham, selama kamu ngerti dalam ilmunya, kamu tahu kapan timing masuk keluarnya misalkan, ya itu sih terserah. Tapi saya nggak berani menyarankan seperti itu. Tapi Yes, kalau darurat kayak jangan misalkan, itu. iya. Tapi kalau kamu ngerti banget, sebenarnya saya sama Olive tuh kemarin pas lagi persiapan nikah, salah satu dana dana buat merit kami sempat kami masukin ke saham juga dan untung. Jadi kami Oke, malah cuma istilahnya sempat kan saham kan sangat volatile ya. Jadi sebaiknya dana darurat betul, ditaruhnya di time deposit, kalau enggak RDPU. Nah, baru nanti betul pos RDPU oke lebihnya tuh. lagi, baru kita di pos investasi gitu ya. Betul, benar-benar. Benar-benar. Jadi RDPU juga bagus tuh. Untung Bernard bilang tadi, RDPU tuh reksadana pasar uang, teman-teman. Dananya dikelolain dan itu relatif aman juga sih sebenarnya. Yes, karena Dan naruhnya kan cepat di juga deposito. cairnya. Betul. T+1 Betul. bisa udah bisa cair gitu. Kalau kita masukin sebelum jam 1 siang. Gitu. Mm-mm. Request sebelum jam 1 siang udah bisa cair. Betul. Seperti Oh itu. iya, Ken, ada pertanyaan lagi nih. Berkaitan tentang knowledge nih. Kira-kira di masa corona gini, apa sih pentingnya seorang milenial itu tuh upgrade skill mereka dan belajar hal baru? Dan skill-skill apa yang diperlukan oleh milenial untuk mengupgrade skill mereka?
Kalau aku ngomongnya dari segi apa nih? Skill ya. Kalau skill sebenarnya menurut aku yang penting, aku agak bingung pilih katanya gimana. Tapi yang paling ini sebuah fenomena yang nggak biasa aku lihat adalah orang-orang yang tadinya tidak biasa bikin makanan, terus sekarang jadi banyak tawarin makanan. Benar-benar Jadi setuju aku banget. terima, iya kan? Eh, Either motifnya apa sih? Motivasinya apa sih? Kalau menurut aku sih yang aku lihat motivasinya karena dia mau nambah income, betul ya? Mm-mm. Tapi yang penting sebenarnya cara nawarinnya itu yang paling penting. Karena logiknya gini, kalau misalkan aku ditawarin sama orang yang aku tahu dia biasanya tidak bikin makanan ini. Berarti aku tahu strength dia bukan itu dong. Aku nggak tahu antara dia ngambil dari supplier mana atau dia bikin, aku nggak tahu. Tapi aku tahu persis kalau dia itu bukan strength-nya di situ karena sehari-hari dia tidak pernah bikin makanan A. Misalkan bakso lah, misalkan. Teman-teman sebentar lagi mau buka puasa, saya mention makanan tolong bersabar sedikit nggak apa-apa ya. Karena saya banyak banget terima contoh realnya tuh kayak gini gitu. Bayangin kalau misalkan saya udah tahu dia biasa nggak bikin, lalu kalau saya mau beli berarti kan saya kayak beli karena bisa jadi karena temen, habis beli belum tentu lanjut beli lagi kan, Ya, karena saya nggak tahu enak atau enggak. Atau bisa jadi beli karena ada orang-orang yang beli karena kasihan, dia beli sekali tapi habis itu belum tentu dia beli lagi, betul? Berarti betul. yang penting adalah bagaimana caranya kita untuk memasarkan hal itu, memasarkan apa yang dia lagi bikin atau dia lagi tawarin. Nah, caranya itu menurutku yang perlu dipakai adalah soft selling. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman perlu tambahin skillnya. Jadi, soft selling itu nggak cuma soal produk yang ditawarin, bahkan diri kita sendiri harus kita tawarin kan. Betul. Itu yang disebut dengan personal branding misalkan. Jadi, bahkan kita pun perlu dalam tanda kutip menjual diri kita gitu loh. Nah, Betul. bagaimana caranya? Nah, ini yang teman-teman perlu tambahin skillnya menurut saya. Jadi, kondisi begini, hard sell sebenarnya nggak gitu mempan. Justru ketika kita soft selling, kita bisa bikin orang menyerahkan duitnya ke kita. Gitu. Oke, jadi intinya kita skill yang sebaiknya kita perkuat waktu masa pandemi ini, yang knowledge yang harus kita tambahkan adalah yang sesuai dengan strength kita, sesuai dengan talenta kita, yang nggak bertabrakan dengan personal branding kita yang lama gitu ya Ken ya. Iya, thank you Ber. Iya, ya. Bernard tadi mention kalimatnya bener juga tuh. Jadi, strength kita apa? Nah, yang mau kita pasarin diri kita ya strength-nya kita. Itu satu. Kedua, kalau misalkan kita nambah income dengan cara menawarkan produk yang tidak biasa kita tawarkan, soft selling-nya gimana? Kalau kayak teman-teman yang tawarin contohnya makanan, itu sebenarnya cara paling gampang adalah kita memberikan tester dulu. Jangan hard sell dulu, gitu loh. Oke, Jangan oke, hard oke. sell, tapi kita kasih free dulu supaya orang-orang ngerasain ini loh, gue selama ini punya skill terpendam nih, tapi gue nggak pernah kasih tahu ke orang lain. Kasih dulu for free. Mereka minta testimoninya, minta feedbacknya dari mereka seperti apa. Setelah mereka udah kasih feedbacknya, cara minta feedbacknya juga bisa di framing kok. Misalkan Andre, gimana rasa baksonya enak nggak? Kalau apa, saya boleh nggak minta komentar positifnya gitu loh. Jadi kita memberikan pertanyaan yang tepat supaya kita mendapatkan jawaban yang tepat dan itulah yang menjadi reputasi kita. Betul, Nangkap betul, ya? betul. Benar, 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 benar. Gitu. Oke. Nah, kemudian berkaitan tentang proteksi nih kan. Tadi banyak yang Hmm. nanyain, gimana sih tips kita memilih asuransi yang bagus untuk kesehatan kita, terutama jika kedepannya ada pandemi lain selain COVID. Gimana, ayo kan? Jadi, kalau asuransi itu kan sebenarnya ada jenis-jenis produknya. Aku pernah bahas juga di story ya. Jadi ada yang namanya asuransi kesehatan, ada yang namanya asuransi jiwa, ada yang namanya asuransi penyakit kritis, ada yang namanya nilai tunai atau unit link biasanya. Yes. Jadi kita mesti ngerti produk ini perannya apa aja. Tapi kalau untuk ngomongin kesehatan, berarti kita ngomongin asuransi kesehatan. Kalau untuk pandemi ya, kita ngomongin asuransi kesehatan. Saya sempet ada isu kan, katanya apa corona bisa nggak di cover sama asuransi dan lain-lain. Saya cross check sama teman-teman saya yang agent, ini isu yang dibuat atau memang kalian nggak nanggung apa gimana? Terus jawaban dari mereka adalah tanggung-tanggung aja sih.
Jadi asuransi kesehatan nanggung-nanggung aja kok gitu. Nah, kalau menurut saya yang penting kalian itu punya, sesuaikan dengan budget kalian. Kalau asuransi kesehatan menurut saya sesuaikan dulu lah dengan budget kalian. Nanti ketika kalian budgetnya nambah, kalian boleh konsultasi lagi sama agent. Agent itu memang menjual asuransi. Tapi kita sebagai orang yang butuh, karena ini kan produk yang kita butuh kan. Jadi kita itu harus merasa agent itu teman konsultasi. Betul. Bukan mereka menjualin, tapi kita harus menceritakan masalahnya kita apa, concernnya kita apa, supaya si agent bisa memberikan produk yang jelas. Betul. Produk yang sesuai dengan kebutuhannya kita. Jangan terlalu takut dijualin. Toh emang kita butuh kok. Betul, Gitu. betul. Oke. Nah, kira-kira BPJS menurut Kat cukup nggak untuk menggantikan asuransi? Tadi ada pertanyaan tuh yang bagus. Sebenarnya kalau menurutku BPJS itu bukan cukup ya. Menurutku teman-teman, saranku sih, teman-teman tetap perlu tambah. Tetap perlu tambah. Karena kan kalau misalkan BPJS itu kalian bayar manfaatnya berapa, sedangkan kalau asuransi swasta, kalian tanya manfaatnya dia kasih tahu per tahun, kalian bisa ditanggung berapa dan lain-lain. Seperti itu. Dan yang saya tahu karena saya pernah coba iseng ke dokter gigi BPJS. Ternyata ngantrinya lama banget dan harus bangunnya subuh-subuh kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan contoh case sakit biasa ya, memang kalau sakit biasa asuransi kayaknya ada baru-baru ini produk asuransi yang nawarin asuransi gigi, tapi saya nggak ngomongin itu dulu lah. Kita ngomongin yang asuransi kesehatan biasa ya. Kalian cross check karena kalian ada kebutuhan plan per tahunnya, kalian butuh pakai manfaatnya berapa. Kalau contoh yang tadi kita sebut misalkan Pak Tung tiba-tiba kena COVID, lalu sekarang sih sudah sembuh, tapi kemarin harus keluar 120 juta. Nah, apakah kalian cross check apakah BPJS sanggup bisa sampai segitu atau enggak? Gitu. Oke. Mantap banget nih, Ken. Nah, ini berhubung lagi di channel Sobat Sekuritas nih, Ken. Aku pengen tanya, kalau kamu milih investasi saham itu dasarnya apa sih? Kalau aku ada beberapa sih. Aku lihat dari fundamental juga. Terus ada jadi gini, kita tentuin dulu. Sebenarnya kita itu investor atau trader. Kalau kebetulan aku punya beberapa rekening, jadi ada yang aku pakai buat trading, buat swing trade, dan ada yang buat invest long term. Gitu. Iya. Nah, kalau untuk long term, Koken apa nih sukanya? Kalau kita kan teman-teman pernah dengar namanya pair ratio, jadi PE ratio, pair biasanya orang bilang. Jadi gini, aku ngelihatnya dari PE aja yang simple. Ini apa ya, hitungan paling mudah lah. PE ratio itu, price to earning ratio itu berarti price, harganya dibagi sama hasilnya berapa. Misalkan, tadi pertanyaannya Bernard, apa yang aku ngelihatnya seperti apa kan? Bener ya? Benar. Ngelihatnya seperti apa, milihnya kayak gimana? Milahnya kayak gimana? Jadi kita lihat mana yang harganya under value, mana yang harganya murah, tapi murah atau enggak kan tahu dari mana. Gitu. Nah, di aplikasi kelihatan. Earnings dibanding market cap-nya berapa. Betul, itu bisa, pakai itu bisa. Sama kamu bisa cek juga pakai PE ratio, itu yang paling gampang. PE ratio yang saya maksud tuh gini. Misalkan ada satu minimarket, namanya Indo April. Si Indo April ini dijual harganya 1 miliar. 1 miliar, berarti kan price-nya 1 miliar tuh. Earning-nya berapa? Earning-nya ternyata 100 juta. Kalau earning-nya 100 juta, berarti kita butuh 100 juta per tahun. Nangkep ya? Jadi price to earning-nya itu per year kita hitung. Jadi kalau harganya 1 miliar, dibagi 100 juta per tahun, berarti butuh waktu 10 tahun untuk balik modal. Bener ya? Yes, betul. Berarti kalau misalkan kita bandingin sama yang return-nya sudah pasti deh. Selain bisnis, kalau kita punya duit 1 miliar, kalau duitnya pasti bertumbuh, kita bandingin sama apa? Bandingin sama deposito. Deposito, betul. Deposito kita anggap aja 6% setahun. Ya, 6% setahun. Kalau misalkan pakai price to earning 1 miliar, 6%-nya setahun berapa? 60 juta kan?
price to earning 1 miliar dibagi 6 juta berarti ketemu angka 16,67 kali. Jadi butuh waktu 16,67 tahun. Ya 16 tahun lah ya kita singkat. 16 tahun buat balik modal. Nah, sekarang kita lihat saham-saham kondisi saat ini lagi pada jatuh kan. Iya, benar. Saham apa yang kalau kamu beli itu itu perusahaan nggak bakal bangkrut kira-kira? Sampai 10 tahun lagi ya kurang lebih ya, karena kan investasi Iya. jangka panjang. Kalau buat jangka panjang. Oke, Nah, itu ya itu yang kamu perhatikan perlu teman-teman pertimbangin. ya. Pertimbangan Kamu saham-saham yakin apa yang nggak? 10 tahun lagi revenue-nya tetap jalan, earnings-nya stabil, dan tetap dibutuhin masyarakat luas dan nggak bangkrut gitu ya 10 tahun ya. Ya, betul. Jadi Ada maksudnya banyak gini, lah. ketika kamu percaya untuk beli saham, kamu beli perusahaannya juga gitu loh. Kamu percaya sama perusahaan itu yang kamu beli nggak bakal bangkrut. Nah, Iya. berarti kamu lihat mana yang di bawah PE ratio-nya kan kalau tadi deposito 6%, 16 kali tuh. Ya kamu cari di bawah itu. Coba lihat banking misalkan saat-saat ini. Banyak kok, banyak banget yang lagi murah-murah. Yang PE-nya, saya ada catat malah baru-baru ini. Ada yang pernya 4 kali. Ada yang bahkan saya beli pernya 4 kali ini cuman buat invest long term, saya kejar dividennya. Gitu. Itu saya ceritain biasanya teman-teman yang ikut Billionaire Class, saya kasih tahu apa aja yang saya pegang. Gitu. Oke, nah Ken, berhubung waktunya tinggal bentar lagi nih, tinggal 10 menit kurang lebih. Ada nggak pesan-pesan terakhir buat para millennials, followers Sukor dan followers Get Rich yang menyaksikan acara ini? Ngapain nih sebaiknya? Gini, kalau teman-teman semua, aku kasih closing statement-nya gini. Menurut aku ini penting banget buat kalian tahu. Kalau kalian mau sukses, itu kalian mesti lupain alasan apapun. Tapi kalau kalian banyak alasan, mendingan kalian lupain sukses. Sesimpel itu. Ini berpengaruh di semua sektor, semua bisnis. Kalian mau jadi jago di bidang apapun, mau sukses di bidang apapun, kalimat ini works banget. Sama juga sama di investasi, sama juga sama di bisnis. Jadi kalau kondisi seperti ini ngehantam kita, COVID ngehantam kita, menurut saya udah bukan waktunya buat apa ya? Udah bukan waktunya untuk mengasihani diri atau ngerasa down terus, tapi kita harus menang mental duluan. Kita lupain alasan, kita cari cara, kita cari alternatif dan adaptasi supaya kita bisa menang. Oke, gitu ya Ken ya. Jadi kita nggak Yes. boleh menyerah di saat COVID begini, tapi kita harus namanya terus pantang menyerah dan tetap semangat ya Ken ya. Yes. Gitu. Nah, buat teman-teman ini ada pertanyaan juga nih Ken, gimana caranya buka rekening di Sukor, rekening saham? Ini aku pin message-nya ya. Jadi teman-teman bisa buka rekening Sukor di eform.sukorsekuritas.com. Aku pin message-nya. Dan teman-teman akan dipandu oleh account officer kita untuk investasi di saham, dan tentunya kita juga ada grup Telegram yang bisa ngasih rekomendasi teman-teman mengenai saham-saham yang lagi bagus nih. Gitu. Oke Ken, thank you banget ya sebelumnya, dan jangan lupa Thank follow Get Rich you. Community, ikut eventnya Rich Talk supaya teman-teman wawasannya tambah luas dan teman-teman diperlengkapi dengan ilmu-ilmu bagaimana investasi saham yang sukses. Ken, sekarang ada kelas online nggak Ken di Rich Talk? Kita ada kelas online teman-teman semua. Jadi Rich Talk kemarin baru Caranya lewat, gimana Rich Talk daftarnya? berikutnya. Saat ini kita belum buka pendaftaran, tapi yang waiting list udah lumayan banyak. Jadi nanti kita bakal Oke. umumin supaya kalian, kita bakal umumin kok di story dan di feed supaya kalian bisa daftar. Kayak gitu. Nanti tanggalnya kita bakal kabarin juga. Oke, thank you Ken. Buat teman-teman yang pengen Halo? buka rekening saham sebelumnya, supaya teman-teman nggak kelewatan momen krisis ini, jangan lupa buka di eform.sukorsekuritas.com, dan nanti ada petunjuknya di Instagram Sukor Sekuritas atau di YouTube channel Sukor berkaitan bagaimana buka rekening saham di Sukor Sekuritas. Oke, selanjutnya Yes. terima kasih Ken buat kolaborasinya. Thank you. Thank you ya, Bernard. Thank you. Rumah sakit untuk bagi APD. Thank you Ken. Yes. Siap. Sampai ketemu. Bye. Sampai ketemu. Bye.